Di sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia, tersembunyi di balik lebatnya hutan, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang desa menyebutnya rumah sial, karena siapapun yang masuk ke dalamnya tidak pernah kembali dengan selamat. Beberapa orang hilang tanpa jejak, sementara yang lain ditemukan dalam keadaan linglung, tidak bisa mengingat apa yang terjadi di dalam sana. Dahulu, rumah itu adalah milik seorang bangsawan kaya bernama Raden Wiratmaja. Ia hidup bersama istri dan anak sematawayangnya, Ayu. Rumah besar itu selalu ramai dengan pesta dan perjamuan, sampai suatu hari, tragedi mengubah semuanya. Ayu ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan tubuh membiru, mulut berbusa, dan mata yang terbuka lebar penuh ketakutan. Dokter desa mengatakan Ayu diracun, tetapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Sejak saat itu, Raden Wiratmaja berubah menjadi seorang pria pendiam dan tertutup. Ia menutup pintu rumahnya dari dunia luar, membiarkan debu dan bayangan menelan kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raden Wiratmaja juga ditemukan tewas tergantung di pohon besar di halaman rumahnya. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah, suara langkah kaki di malam hari, dan terkadang melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di jendela. Aldi, seorang jurnalis muda dari Jakarta, datang ke desa itu untuk mencari bahan tulisan tentang urban legend. Ia tertarik dengan cerita tentang rumah sial dan ingin membuktikan kebenarannya. Berbekal kamera, senter, dan alat perekam suara, ia memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Malam pertama di rumah tersebut terasa menegangkan. Udara di dalamnya dingin meskipun di luar cukup hangat. Debu dan sarang laba-laba memenuhi setiap sudut ruangan. Aldi menelusuri setiap ruangan dengan hati-hati. Ada potret keluarga Raden Wiratmaja yang masih tergantung di dinding, tertutup debu tebal. Ketika tengah malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Aldi mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal ia yakin tidak ada siapapun di sana. Saat ia mengangkat kameranya, layar memperlihatkan bayangan samar seorang anak perempuan berdiri di ujung koridor. Dengan napas tertahan, Aldi memberanikan diri untuk mendekati sosok itu, tetapi saat ia hampir sampai, bayangan itu menghilang seketika. Aldi mencoba tetap tenang. Ia memasang alat perekam di beberapa sudut rumah, berharap menangkap bukti keberadaan makhluk halus. Namun, semakin lama ia berada di dalam rumah itu, semakin kuat rasa mencekam yang ia rasakan. Pintu kamar yang sebelumnya terbuka tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Lampu senter berkedip-kedip, lalu mati total. Aldi berusaha menyalakan kembali, tetapi cahaya yang muncul justru lebih redup, hampir seperti diselimuti bayangan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Aldi membalikkan badannya, dan di depan cermin tua di ujung koridor, ia melihat sosok seorang anak perempuan dengan wajah pucat, mata hitam pekat, dan bibir tersenyum tipis. "Ayu," gumam Aldi tanpa sadar. Anak perempuan itu tidak bergerak, tetapi bayangannya di cermin justru melangkah maju mendekatinya. Aldi terperangah, mundur perlahan, tetapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram bahunya dengan kuat. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Rasa dingin menjalar dari bahu hingga ke tengkuknya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar jelas di telinganya, "Kau kembali. Akhirnya kau kembali." Pagi menjelang, Aldi mencoba menganalisis rekaman yang ia ambil semalam. Ketika ia memeriksa salah satu videonya,
ia melihat sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Dalam rekaman itu, ketika ia berada di kamar Ayu, ada sosok lain di belakangnya, sesosok pria dengan wajah penuh luka, matanya kosong menatap langsung ke kamera. Aldi terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat seorang penduduk desa tua melihat rekaman itu dan berbisik dengan suara gemetar, "Itu bukan Raden Wiratmaja. Itu kau." Aldi tidak mengerti maksudnya, namun semakin ia menggali, ia menemukan sebuah buku harian di kamar Ayu. Buku itu berisi tulisan tangan yang mulai tidak terbaca seiring berjalannya waktu, tetapi satu halaman membuatnya merinding. "Asteris, aku tahu siapa yang meracuniku. Dia selalu tersenyum kepadaku, berpura-pura menyayangi, tapi aku melihatnya mencampurkan sesuatu ke dalam tehku. Aku melihat matanya berkilat dengan kebencian saat aku terjatuh. Aku tahu, ayah membunuhku." Asteris. Saat Aldi menutup buku harian itu, ia merasakan kepala berdenyut hebat. Ingatan-ingatan asing mulai bermunculan di benaknya. Ia melihat tangan yang bukan miliknya sendiri menuangkan sesuatu ke dalam teh, melihat Ayu yang meminum teh itu dengan tatapan polos, lalu melihat tubuhnya sendiri tergantung di pohon di halaman rumah. Aldi menatap cermin berdebu di depannya. Bayangannya berubah, ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia adalah Raden Wiratmaja. Saat itu juga, Aldi sadar. Ia bukan jurnalis. Ia bukan orang luar yang datang untuk menyelidiki. Ia adalah bagian dari rumah ini. Ia adalah hantu yang terus terjebak dalam siklus kematian yang tidak pernah berakhir. Rumah itu bukan sekadar rumah angker. Itu adalah penjara bagi jiwanya, dan ia telah kembali untuk mengingat semuanya, lagi dan lagi. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup sendiri. Gelap kembali menyelimuti, dan suara langkah kaki mendekatinya. Sebuah suara berbisik pelan di belakangnya, "Jangan pergi, kita harus mengulangnya lagi."